Pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat dalam dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Banyak perusahaan tidak optimal dalam operasional dan pendapatannya, yang menyebabkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan demi menyelamatkan kehidupan perusahaan. Dengan bertambahnya angka pengangguran, kami dari unit 62 KKN Angkatan 61 Universitas Islam Indonesia berupaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi untuk tetap bisa produktif selagi di rumah aja. Dengan menyajikan beberapa pilihan bisnis rumahan yang bisa dilakukan di tengah pandemi. Video ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk berbisnis, serta bersama-sama membangun dan memperbaiki perekonomian nasional. Ya, bisnis online marketing sih sebenarnya kita seperti umumnya ya jualan. Ya pertama memang kita buat website, kita bikin ads di Facebook. Ya. Kita optimalkan apa ads yang ada di Facebook itu untuk menjaring konsumen agar mau beli di website kita. Terus barang yang dijual tuh apa? Macam-macam. Barang yang dijual macam-macam, barangnya banyak, memang tergantung permintaan pasar. Yang lagi tinggi apa itu yang biasanya kita ikutin jual. tren gitu ya. Iya, ikutin tren. Karena di era sekarang yang industri 4.0, jadi peluang di dalam dunia online marketing atau bisnis online lah ya, bisa bilang itu di situ peluangnya masih sangat besar dan kedepannya masih terus berkembang. Kita bicara kelebihan, kekurangan atau mungkin kendala dari bisnis ini tuh apa, Mas? Oke, kalau untuk kekurangan, maksudnya di saat pandemi ini bisa. Kalau untuk kendala sih sebenarnya lebih ke pengirimannya. Biasanya ada beberapa daerah yang terkena pembatasan, jadi beberapa barang memang terhambat pengirimannya. Oke, gitu. untuk konsumennya dia ketahan gitu ya, karena lalu lalangnya kan dibatasi gitu. Iya, tapi kalau secara omset masih cukup stabil di saat pandemi ini. Oke. Alhamdulillah ya, lumayan untuk profit sendiri lumayan. Ya berhari insya Allah sih ya rata-rata mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta lah omset. Itu bisa dapet ya itu sehari. Iya. Masih tinggi juga. Oke. Sebenarnya tipsnya simpel aja di industri 4.0 ini sebenarnya yang paling mendasar itu ke kreativitas. Pertama kreativitas ya. Kreativitas, yang kedua berani mengambil risiko. Halo, Assalamualaikum Mbak Umi. Waalaikumsalam Mbak Ara. Nah, jadi Mbak Umi ini ownernya Umi Scarf ya Mbak? Iya, betul. Bisa dijelasin nggak Mbak, Umi Scarf itu bisnis apa sih Mbak? Ya, jadi Umi Scarf itu bisnis online shopku kecil-kecilan aja. Itu dia bergerak di bidang fashion, khususnya perhijaban. Nah, hijabnya juga ada khususnya lagi, spesialis pasmina. Kalau pemasaran kita ada di Instagram, terus available juga di Shopee, sama kalau promosi-promosi gitu ya ngandelin the power of selebgram gitu. Di Instagram, paid endorse, terus di YouTube juga. Di YouTube ada. Alasan utamanya itu emang karena jadi awalnya itu aku nemu jilbab ini yang aku jual sekarang, itu beli dari yang lain kan. Nah, terus aku beli satu piece. Aku jadi suka gitu, karena itu pertama kalinya aku beli pasmina, terus ternyata bagus ya gitu. Terus jadi keracun pengen punya warna-warna yang lain gitu. Tapi kalau aku harus beli satu-satu lagi itu lumayan pricey. Nah, aku mikir gimana kalau aku buat sendiri aja. Jadi aku ke toko kain cari-cari bahan yang mirip gitu.
terus ke tukang penjahit juga, dan ternyata aku suka gitu sama produk kayak buatanku gitu. Jadi kenapa kalau nggak aku dibisnisin juga gitu. Awalnya sih gitu. Kalau hambatan sendiri itu dari diri sendiri sih. Gimana Yang pertama adalah konsisten. Ya, kalau apa ya, kita tuh harus selalu up to date kan sama produk kita, harus ya rajin terus lah untuk maintain all shop kita gitu biar nggak ketinggalan sama yang lain. Ya kalau tips dari aku buat teman-teman yang mau usaha, yang pertama banget itu pasti niat ya. Diniatin dulu kamu mau usaha itu tujuannya buat apa, terus benar-benar ditanamin prinsipnya biar kedepannya itu kita konsisten gitu ya. Terus yang kedua adalah ketahui apa yang kamu suka, jual apa yang kamu suka. Saya saat ini bersama Mbak Kusnul. Mbak Kusnul ini merupakan seseorang yang memiliki atau sedang menjalani bisnis rumahan di masa pandemi saat ini. Selamat siang Mbak Kusnul. Selamat siang. Mbak Kusnul bisa diceritain nggak sih bisnis apa sih yang sedang dijalankan Mbak Kusnul saat ini? Bisnis sekarang, bisnis minuman homemade. Ini tuh peluang karena adanya COVID. Variannya ada apa aja? Variannya itu macam-macam ya. Kita tuh punya beberapa varian, ada minuman segar, ada juga varian kopi. Alasan Mbak Kusnul memilih bisnis ini tuh apa sih? Alasannya karena saya melihat peluang ya. Kan sekarang itu di sekitar sini banyak orang yang ingin praktis. Apa sih yang belum ada gitu di sini gitu. Kita menciptakan sesuatu yang baru. Saya pikir yang belum ada itu adalah minuman. Enggak, karena bisnis ini kan tercipta karena adanya COVID. Jadi bukan bisnis kita yang terkena COVID, tapi karena adanya COVID, kita memunculkan bisnis ini. Kalau misalnya untuk bisnis sendiri, terjun ke dunia bisnis itu kita harus berani. Pertama sih harus berani. Terus yang kedua, kita nggak boleh egois ya. Kita nggak boleh memaksakan kehendak diri kita. Jadi kita juga dalam bisnis itu harus melihat peluang di sekitar kita sendiri. Sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tetap produktif selama di rumah aja. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya yang disuguhkan itu sangat inspiratif ya, banyak pilihan-pilihan bisnisnya. Jadi saya terinspirasi di masa pandemi ini untuk membuat sebuah bisnis. Kalau saya lebih terinspirasi kepada video bisnis online ya. Menurut saya itu mungkin cocok sekali untuk kalangan anak muda karena bisnisnya cukup simple karena melakukannya bisa dari rumah ya. Sangat cocok untuk pada saat masa pandemi seperti ini yang kita harus lebih mengarah kepada new normal yaitu social distancing di saat pandemi ini. Terima kasih.